Dia juga yang nggak terlalu bisa sebenarnya di late game-nya nanti. Untuk solo carry timnya nggak terlalu bisa. Harus mainin team fight-nya. Oke. Game pertama untuk Onyx, game kedua untuk Dewa, tapi game ketiga untuk siapa kira-kira nih Om Wawa dan juga Cimomo? Karena Land of Dawn lah yang akan menjadi saksinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke game yang ketiga. Let's go! Dewa United versus Onyx. Balas dendam yang belum terbalaskan. Apakah cewek akan membungkam pemain-pemain dari Dewa yang berhasil mendapatkan poin kemenangan di leg 1? Atau Dewa yang akan meneruskan tren positif mereka di leg pertama kemarin? Oke, dan Brian yang berusaha untuk masuk tadi. Berusaha untuk mengganggu juga tapi langsung diusir ya. Karena Kiboy punya kemampuan untuk bisa memberikan damage dengan vengeance dia. Dan ternyata cukup tajam untuk damage yang bisa diberikan Kiboy atau Romer Arlott. Double vengeance tadi berulang kali terlihat juga. Dan Gary kali ini kembali dengan menggunakan Ake Kimura full merah ternyata. Emblem Fighter, Festival of Platformness. Dan juga satu Brave Smite. Iya, sementara Lupi akan membawakan satu sedikit ini ya, penetration, Ya. betul. Dan juga Rapture. pergerakan Kiboy. Sedda itu galak banget tuh. Oke, Drian sedikit lagi SPT1 tapi masih berhasil selamat. Dan juga memanggil Gary untuk kembali lagi menuju ke dalam area defensif yang mereka punya. Ya, untuk di area top lane-nya terlihat masih cukup aman ya buat kedua fighter tersebut karena sama-sama dengan Emblem Fighter, menggunakan Festival of Blood juga. Itu dua-duanya sama-sama ini sih, mau Udah sih. adu toyor-toyor sih ya. Ya udah, gak apa-apa sama sekali ya. Dari semenjak game pertama sebenarnya kok. Siap, dan ini ada debut pick untuk gift bagi Case. Jadi untuk di area mid-nya sebenarnya ya ini enak untuk bisa menggangguin hero yang short range ya. Tapi dengan kehadiran Kadita nih yang buat dia bakal sedikit lebih berat untuk bisa melakukan setup dan Sans dan Kadita satu kemenangan. Kemarin baru dibawakan. Jadi akankah memang menjadi tetap 100% win rate untuk Kadita Sans atau hari ini akan 50-50 nih jadinya? Oke, di area mid-nya juga masih tetap tertahan ya. Set galak banget. Sabar Mas Kiboy ya. Karena ada pertempuran lagi di area Turtle-nya. Siap lagi akan mendapatkan. Karena udah ada Heavy Spin yang dikeluarkan. Tapi Kairi berhasil langsung mengamankan ke Turtle yang pertama. Dan juga untuk sekarang tertangkap basah Gary. Final Slash dikeluarkan kembali. Dijauhkan dari area defensif pemain Dewa. Iya. Dan lagi-lagi ya, Heavy Spin yang kita lihat mungkin di game kedua mudah banget untuk bisa dapetin objektif buat Dewa. Ternyata tidak semudah itu. Semenjak memang Fredrin ini dibawakan oleh Kak Iri. Ya, karena Freddy bisa ngebadanin juga tadi kan ya. Didorong sedikit gak masalah lah ya. Masih ada kesempatan untuk retri. Betul, selama masih bisa tekan retribution dan darahnya gak terlalu cepat habis juga. Dan Blazing Duet ternyata, 2 lawan 2 di area bawah. Dari Drian yang mengcover dan juga ada Sans cewek bersama dengan Kiboy. Jadi ini secara damage-nya ya, Onyx pegang penuh untuk di area bawah. Dan tapi Kairi mulai mengganggu sepertinya. Set galak ya. Kayak main link tuh. Pokoknya yang penting retri dulu nih. Iya. Retri ada efek slow-nya dipegang nanti dengan Disruption. Akhirnya ya nih mereka di dalam rebutan nih mereka dipertemukan dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan. Karena mereka rebutan gitu loh. Aduh, dan sementara Watt masih cukup mandiri ya tentunya untuk di lane-nya sendiri. Meskipun kita melihat potensi dari cewek sebenarnya untuk poke damage-nya. Masih bisa untuk mengusir sedikit ke arah Watt. Tapi Watt punya BMI tentunya, Cloud tetaplah Cloud. Sementara untuk dari sisi gold difference ini Giri masih memegang penuh nih. Dari sisi Dewa United. Dan juga untuk Lutfi-nya sendiri ya, karena tadi mereka sempat untuk menangin tadi untuk dapetin first blood-nya buat Lutfi-nya. Dia unggul di atas dari si Kimura, jadi cara Kimura harus bermain secara defensif. Dan topnya, cewek yang memang dibiarkan mandiri sebagaimana kita bahas untuk di awal-awal, dia bisa nih untuk menangin laning dari Cloud-nya. Tapi nanti ketika Cloud udah dapetin item, nah ini cewek yang harus berhati-hati juga. Benar-benar kelihatan perbedaan ya ketika Kairi memainkan tank junglernya, tapi satu buah circling eagle hanya mengudara saja, tidak akan menabrak ke arah Lutfi. Karena sepertinya follow up-nya juga sedikit sulit ya dari sisi damage-nya untuk Dewa. Karena Kairi. Buset deh ini Gary bener-bener di area tengah ya langsung aja di vengeance kayak tadi loh. Final Slash-nya langsung dikeluarkan. Akankah Gary-nya bisa bertahan dengan heavy spin yang udah dia miliki, tapi Gary masih berhasil untuk bisa pulang kembali. Hanya saja Turtle kayaknya mereka udah sulit untuk bisa bergerak ke area tersebut karena udah ada Kiboy juga yang membuat pagar tidak ada yang boleh lewat. Dan berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua untuk Onyx. Sementara Kiboy, galak banget. Ya, dari awal ya kita ngeliat ya, Kiboy dengan vengeance demi vengeance-nya ini selalu bisa mengusir mundur lawannya juga. Dan
Wattnya? Waduh, di bawah nih akankah dirinya bisa selamat, tapi Watt masih berhasil kabur. Hanya saja Tone Part Memory mengikuti kemana langkah Watt pergi. Bahkan Rafael juga sampai mengikuti ke arah BMI tadi. Dan kehilangan 1-1 di area bawah. Sementara Kairi dan juga Gary ini masih bersahabatan di area jungle. Tentunya tidak akan ada yang mau mengalah. Dan Kairi sepertinya memang lagi-lagi pengen makanin semua jungle biar Gary-nya ini gak dapetin tempo farmingnya. Iya, Biar dan dibikin gak nyaman. setiap kali kita melihat akan ada objektif yang diambil. Ini heavy spin-nya dipaksa buat keluar dulu nih. Iya makanya. Itu maksa heavy spin juga biar di pop up ya sebelum ada objektif turtle yang ketiga nanti mungkin ke bawah. Dan pergerakan dari Suns tentunya akan melakukan clear spot di area mid sampai nantinya mungkin bisa bergerak bersama dengan Keyboy. Ini serem banget ya, kalau ngeliat Kibo lagi jalan ke depan gitu, sewaktu-waktu final slash bisa tiba-tiba kejadian. Aroti galak sih. Yep, selalu bisa nempel juga. Oke. Hup. Gary? Oke, gak apa-apa, memang ada informasi ada Gary dalam sana, tapi cewek akan keselamat. Yap, tapi Gary, cewek, flicker yang tepat waktu. Wow, timingnya pas ya. Timingnya pas banget tadi, karena kalau tadi flickernya sampai salah, dia bisa kegeser kan, keluar ke depan juga. Ya itu thanks to Keyboy juga sih sebenarnya yang ngebuka map atas sehingga dia tahu keberadaan dari Gary ini udah pasti bakal menargetkan cewek tentunya. Tapi sepertinya dibalikin kayaknya nih sama Onyx, mereka mau fokus untuk kasih space ke arah cewek. Yep. Dapetin turret di area bawah ke bawah. Sulit sih dikawal kayak begitu juga sih. Itu 3 loh itu, 3 dan 3-3nya punya damage kan. Buat Keyboy sama Suns. Waduh, tertangkap basah kali ini Drian. Bisakah dia bertahan? Masih bisa. Ada Vengeance tadi udah diaktifkan juga oleh Keyboy. Terlalu berani kalau untuk Drian bisa menabrakkan Drian. Tidak. Karena di game yang ketiga tugas dari Lutfi pun sudah berbeda dengan Pakito. Harusnya nih akan ada cerita yang lain lagi yang bisa diberikan. Nah, kan masalahnya 3 turret di tangan dari pemain-pemain Onyx, so map kontrolnya akan lebih besar kok. Ya dan juga mungkin dari job dash-nya dimana Lutfi sekarang punya damage dia. Yap, ini Gary berusaha sekeras mungkin untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ada Void Crystal yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara untuk Kimura ada penalty zone yang sudah dikeluarkan untuk kali ini, tapi Lutfi-nya berusaha untuk bisa masuk lewat belakang, hanya saja turtle-nya berhasil langsung diamankan lagi oleh Kairi. Tertinggallah sudah 2 player dimiliki oleh Dewa. Mereka masih berusaha untuk bisa kabur, hanya saja Drian tertangkap basah langsung saja menjadi bulan-bulanan dan Luffy langsung membuat sebuah pagar di bagian belakang agar tidak ada yang bisa langsung masuk ke dalam area defensif jauh lebih dalam lagi untuk pemain Dewa United Esports. Wow, itu di sandwich sampai gak punya jalan keluar untuk Gary. Dan 2 pemain berhasil ditumbangkan oleh Onyx. Perfect turtle bahkan untuk Onyx kok. Ya benar-benar dipotong tadi ya. Cuman untuk jalan keluar bagi Dewa sekarang mereka masih punya. Mereka punya Watt, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk melakukan split push. Meskipun sekarang Onyx mereka akan mengajak untuk bermain front to back. Damage mereka sudah sangat mumpuni, sudah sangat mencukupi. Wah. Bahkan mereka bisa kumpul 5 kan, mereka punya Brody loh. Ini siapa yang punya skin KOF terbaru? Saya. Win rate-nya gimana? Win rate-nya di bawah 50%. Oh, gak apa-apa, yang penting skinnya keren dulu. Aduh, tapi ya kalau kita ngeliat juga sebenarnya map control yang dipegang sama Onyx ini ngebuat Dewa juga susah bergerak sih kok. Yap. Ya kan, mereka udah mulai masuk ke area jungle juga yang dimiliki oleh Dewa. Semua yang maju, semua di zoning sama Keyboy, diusir lihat tuh. Buset dah itu Kairi udah gak kebendung lagi loh level 12, tapi pada berbeda. Watt ya langsung saja menghilang dengan sangat cepat, bahkan untuk Drian kemungkinan besar akan menghilang pula, dan benar saja 2 player yang dimiliki oleh Dewa menjadi korban di dalam pertempuran di area atas. Wah, Onyx kembali kepada top performance mereka dan bahkan sekarang Kimura mau nggak mau bersama dengan Gary dan juga Case harus mempertahankan. Wah, langsung mendadak dihajar dan itu cuma yang di tengah Lutfi-nya. Mendadak hadir, kasih langsung jabnya, kasih langsung uppercut-nya, dia pergi lagi. Iya. Lihat bagaimana Suns aja, dia cuma berdiri di sana. Cuma nakut-nakutin aja atau bahkan menjadi distraksi ya. Karena ya ada pasif yang bisa dimainkan juga. Semua source skill-nya ini mau gak mau dibuang dulu nih biar Suns-nya minggir, gak jadi mata buat Onyx. Iya, ini pandanya benar-benar tersiksa sih sebenarnya di game ketiga. Benar-benar gak ada space bahkan buat dapetin objektif dengan heavy spin. Karena lawannya adalah Kairi juga yang membawa Fredrin. Di sisi belakangnya ini udah sering banget kita ngelihat pemain-pemain Onyx melakukan sandwich. Jadi ada Suns, ada Keyboy, bahkan ada Lutfi terkadang yang siap untuk membackup. Oke, Gary-nya masih cari posisi dulu di belakang, tapi lihat Keyboy-nya. Buset, itu final slash-nya bagus banget, tapi Kimura masih berhasil kabur. Walaupun dia harus mengeluarkan 1 flicker di dalam tubuhnya, tapi Watt udah punya golden staff. Oke, di bagian bawah yang lebih serem sebenarnya. Karena Pakito kan bisa tiba-tiba memberikan damage kejut. Apalagi kalau ketemu dengan posisi seperti Cloud yang memang tipis, double jab tuh bahaya banget. Double jab? Ini Gary beda 3 level, kuat banget tapi di bawah. Beneran. Itu yang Bener kalau saja. bilang.
kejadian. Apalagi perbedaan satu level ya dari Lutfi juga di sini yang udah menang dari segi item tapi di area mid. Oke, Jab, what? Oke, Lordnya berhasil langsung diamankan ternyata oleh pemain Dewa walaupun berbeda 3 level. Tapi Gary berhasil mengamankan dan juga di area tengah untuk Casey udah membuka tadi ke arah satu real world manipulation. Tapi untungnya dirinya pun masih bisa mundur. Wah, sedikit bernafas tentunya setelah ada retribusi yang begitu on point dari Gary untuk mengamankan Lord yang pertama. Ya, Tapi memang trade-nya ini harus jalan dari Onyx. Mereka berhasil tadi dapetin Watt dan plus Drian juga yang kepil. Iya, dan untuk memang masih ada flicker tadi ya buat Lutfi, tapi cukup mengacaukan sebenarnya. Bagaimana distraction dari Onyx ini banyak banget, mereka harus memfokuskan dari dewanya. Mereka harus fokus untuk dapatin Lutfinya, cari tahu ada di mana. Mungkin di depannya mereka harus melihat kapan Kibonya bakal masuk dengan final slash. Waduh, ini final slash dikeluarkan kembali dan Gary harusnya tidak akan berhasil selamat. Benar saja. Ada cewek yang free banget untuk bisa menghantarkan damage. Wow, dan Lord tentunya di take down dengan begitu cepat oleh Onyx, masih memegang keunggulan bahkan dari segi network kok. Iya. Di menit ke-11, 8.000 dipegang oleh Onyx berkat dengan adanya perfect turtle, 5 turret yang sudah dikantongi juga. Menyisakan tentunya inner turret di area bawah. Sementara semua map dan juga minion yang sudah digerakkan secara bersamaan akan mulai bergerak di area atas dan juga area bawah. Ya, karena nggak ada posisi yang aman ya dengan kehadiran final slash tadi atau mungkin dengan Sans yang lagi diam di sana tapi tiba-tiba menusuk masuk ke tengah juga karena dia ngebawain Petrify. Ya ini kayaknya harus benar-benar menunggu lagi sih objektif yang kedua Lordnya ya. Karena menurut aku dari Dewa pun mereka harusnya mainnya masih cukup disiplin. Mereka punya high ground dengan ngebawa If juga. Tapi ya Watt harusnya dengan Cloud ini di menit ke-11 harusnya udah mulai bisa dapetin item dia sih. Iya. Dengan beberapa damage tentunya yang akan diberikan ke arah pemain-pemain dari Onyx. Dan itu akan jadi ancaman untuk cewek nanti di area backline. Ya, secara dari Wattnya dia udah selesai dari DHS-nya, Golden, Itu dia. Wind of Nature, dan bakal menuju ke Corrosion side. Respect Wind of Nature lagi ya. Iya, tapi sama-sama punya Wind of Nature, dan bahkan Rose Gold bakal dibuat oleh cewek. Dengan keunggulan gold yang banyak ya seperti ini. Ini dari Onyx, mereka mau nabrak sekarang pun, ini mereka bisa banget. Wah, sulit banget nih untuk Gary-nya. Heavy spin mau gak mau harus dikeluarkan loh. Tapi Kairi cukup pede untuk bisa terus memberikan gangguan ke arah pemain Dewa. Itu gerakan ancaman Pak Bulung. Iya, Ayo maju lagi sini. sok nih gue masih wani nih, ayo sok. Tapi lagi-lagi ya Heavy Spin yang harus debate memang sebenarnya dari seorang Gary ini. Soalnya kalau nggak debate dan nggak dipaksa pop up itu jadi ancaman. Kayak lagi tadi kita lihat Lord pertama kan yang berhasil diambil sama Gary. Kairi. Yap, dan Gary. Bisakah dia kabur? Masih ada Drian yang siap untuk memanggil, tapi Drian mengeluarkan salah satu saingan Eagle dan mereka sepertinya ingin melakukan sebuah pertempuran namun di bagian belakang. Ada sebuah hal yang dilakukan oleh Sans, tapi Gary di bagian depan menjadi korban. Dan kali ini Gary berhasil untuk ditumbangkan ketika memang timing dari Lord sudah mulai muncul. Lord yang kedua yang tentunya ini nggak ada kesempatan untuk Dewa bisa mengamankan Lord kedua ini kok. Ya, bahkan Kairi dia rela loh ngebuang retribution dia karena dia tahu tadi heavy spin nggak ada. Jadi mereka bisa all in banget untuk menumbangkan si Gary. Plus posisinya memang ada Keyboy juga. Iya. Jadi langsung ada follow up final slash dan di sisi belakangnya Sans dan Lupin menjalankan tugas mereka. Ya, dan ini masih mencari posisi juga ya. Setiap kali kita melihat ada Keyboy mungkin dekat dengan positioning dari Dewa United ini bahaya banget. Final Slash kan selalu diinisiasi tiba-tiba oleh si Keyboy. Buktinya sampai respect 3 Purify loh dari Dewa sendiri kan. Jangan sampai terpukul ya. Karena langsung terlalu banyak sisi memang dari pemain-pemain Onyx dan Lord sudah mulai berjalan. Menabrak ke area mid base turret. Itu tadi terdengar udah ada sebuah hal yang udah siap untuk langsung dilakukan, tapi Gary-nya loh pasang badan di depan. Ada satu BMI yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Cloud, tapi Lordnya bergerak di area tengah masih tertahan saja. Fredrin kehilangan beberapa bar SP dan mereka masih sabar loh Cimama. Disiplin sih mainnya dari Onyx juga ya. Tidak mau terlalu memaksakan karena memang Lord yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Dewa. Minion kembali berjalan di area bawah dan ke area atas. Yap, Void Crystal dikeluarkan. Efek slownya sudah menghantui pergerakan dari Keyboy. Namun untuk kali ini ada satu Rock Wave tadi yang udah dikeluarkan pula. Dan juga Fredrin menjadi abang-abangan yang harus kebadanin semuanya. Plus ada satu efek knock up tadi yang udah dikeluarkan. Tapi barusan terlihat ada satu Guiding Wind yang begitu indah memanggil Kimura untuk pulang setelah ada penalty zone. Guiding Wind yang menyelamatkan hidup Kimura karena dia tahu nggak ada flicker. Benar, memang Guiding Wind menyelamatkan Kimura tadi, tapi tidak untuk 3 base turret yang bisa diambil oleh Onyx dan bahkan menambah lumbung gold mereka lagi. Menuju ke 13.000 untuk keunggulan gold bagi Onyx sekarang.
dan Dewa, mereka masih belum bisa keluar dari wilayah mereka, dari area base mereka, karena setiap kali mau keluar juga. Ini hadangannya ya, ada Lutfi, masih ada si Suns juga nih yang sedari tadi masih nunggu di dalam rumput. Dan tadi, waktu ada real world manipulation yang baru saja dibuka, itu langsung rough wave-nya mampir ke sampingnya Itu dia. dia counternya, harus membawa Kadita yang punya Rough Wave sampai yang bukan real manipulation tutup warung. Langsung tutup warung ya? Iya makanya tutup warung langsung mundur. Respect soalnya damage-nya udah bener-bener sakit banget juga dari Suns. Yang bahkan dia gak tumbang udah jadi Holy Crystal. Ini item mahal sekarang setelah tukeran sama 3.000 Blood loh. Wings ya. Iya betul, dan dia punya dua-duanya sekarang. Yes. Udah bisa dikombinasikan berarti dari Blood Wings-nya yang memberikan efek shield tambahan. Shield itu. Movement speed juga ada di sana kalau pecah. Nah. Ricky lumayan Boy loh tadi udah movement-nya. konsil loh di bawah. Oke, konsil tapi nggak dapetin siapapun 40. Aduh, Suns-nya ganggu banget ya. Yes, lumayan sih. Selalu dia. Dia cuma diem, Ah, diem. Diem, ayo pukul aku habis itu pergi. Iya. Padahal bukan main Uranus ya. Oke, ada shield lagi, maju lagi sekarang. Iya ya, dan kalau kita ngeliat juga Blade Armor di tangan dari Lutfi, ini respect tentunya dengan physical damage yang dimiliki oleh Dewa, apalagi Watt ya. Yep. Harusnya ini Watt udah siap team fight-nya, cuma kadang team fight dari pemain Dewa ini 4 lawan 5 kok. Iya, itu yang sering kita lihat apalagi dari game yang pertama juga. Dan ya, mungkin dari Lutfi sendiri yang melakukan buy terhadap Blade Armor, target dia nantinya adalah mengejar Watt. Lihat Suns. Tuh lihat tuh Suns-nya. Gak apa-apa gua mah katanya. Santai dulu gak sih? Santai dulu dia. Tambah lagi ntar HP-nya. Masih ada pasif ya. Apalagi kan dia juga punya Blood Wings yang tadi gua juga sempat sebut ada shield tambahan. Jadi kalau ketika shieldnya memang pecah pun movement speednya ditambahkan 150. Iya banyak banget itu. Kalau Hybrid pecah. itu langsung hybrid, Yep. pakai sprint gratis. Sepatu aja kan 40 tambahnya. Iya. Rapid boot 70, ini Ini 150. 150. 150. Oke, dan lot yang ketiga seperti biasa Gary akan mencoba untuk melakukan kontes tapi udah kemudian diusir sama Keyboy. Yap. Bahkan Gary levelnya di bawah dari Keyboy lah. Begitu sulit karena lotnya berhasil diamankan lagi oleh Freddy. Berhasil diamankan oleh pergerakan dari Kairi. Tapi habis pindah kali ini mencapai ke arah beberapa Luffy. beda juga. Udah mengeluarkan lagi ke arah satu reward manipulation. Tapi Luffy-nya di bagian belakang. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya. Ada satu WW tadi seperti udah langsung dihasilkan oleh Wan. Hanya saja Wan-nya berhasil langsung ditikam begitu saja. Menghilang dengan sangat cepat. Untuk kali ini Lutfi pun langsung menjadi korban. Tapi Kimura di tempatnya berbeda menjadi korban tanpa ada Keyboy. Berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player untuk sekarang. Drian masih berhasil kabur untuk bisa memanggil lagi pergerakan dari Gary. Wow, dan sekarang lihat minionnya udah mulai masuk ke area base-nya dan Oni. Wah. Apakah mereka bisa mampu memakan endgame kali ini? Drian mencoba untuk mengcover. Dan tapi bener, Gary-nya pun langsung menghilang sekarang Cimomo. Tapi Drian menjadi korban pula 2-1 akhirnya. Dendam di leg yang pertama.